Dunia usaha berharap pemerintah bersama dengan stakeholder terkait melakukan perundingan ulang dengan pemerintah Amerika Serikat agar mendapatkan tarif dagang yang lebih adil. Di sisi lain, pemerintah juga masih optimistis terbukanya peluang perdagangan dan juga investasi meski diadang tarif balasan dari pemerintah Amerika Serikat. Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia, menyayangkan tuduhan Presiden Trump jika Indonesia telah menerapkan tarif impor 64% kepada barang yang masuk ke Amerika. Menurutnya, tarif yang diterapkan oleh Indonesia secara rata-rata tertimbang ke Amerika Serikat sebesar 4%, sedangkan tarif ekspor Amerika Serikat ke Indonesia adalah 5%. Wakil Ketua Kadin Pahala Mansuri menyebut, pengusaha akan bersama pemerintah bernegosiasi ulang mengenai tarif 32% tersebut. Negosiasi terutama mengedepankan komoditas lainnya, selain minyak dan gas serta kedelai yang bisa ditransaksikan dengan Indonesia untuk mengimbangi neraca dagang kedua negara supaya Indonesia dianggap sebagai mitra dagang yang baik. Kadin dan juga dengan pemerintah, kira-kira komoditas-komoditas apa yang bisa menjadi dasar untuk kita bisa lebih membuka diri, bisa menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang yang lebih baik lagi ke depannya. Kita review melihat bahwa beberapa komoditas seperti misalnya etanol, soybean, adalah beberapa komoditas-komoditas yang kemungkinan besar akan bisa menjadi penyeimbang untuk bisa meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di luar itu juga kita melihat sebetulnya Indonesia juga dengan kebutuhan energi khususnya membutuhkan pasokan minyak dan juga gas. Sebetulnya kita juga bisa melihat kesempatan untuk bisa melihat mitra dagang yang lebih besar lagi yang berasal dari Amerika Serikat. Selain daripada produk-produk aviasi dan juga produk di sektor pertahanan. Pemerintah dalam rapat khusus 3 April 2025 menyatakan telah melakukan penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tarif measures atau hambatan non-tarif. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif Amerika Serikat. Pada 25 Maret lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan perdagangan Indonesia berpeluang meningkat meski dihadang tarif balasan Amerika Serikat. Salah satunya ekspor kratom, tanaman dari Kalimantan Barat yang digunakan untuk pengobatan. Rosan menyebut 96% kratom di Amerika Serikat berasal dari Indonesia dengan nilai ekspor 350 juta dolar Amerika. Di sisi investasi, Indonesia masih punya ruang untuk tumbuh, seperti sudah masuknya investasi dari Amerika Serikat di bidang teknologi. Tentunya kita harapkan dengan investasi yang akan terus meningkat, tidak hanya mineral base, tapi juga ada yang lain, ya alhamdulillah seperti Apple kemarin juga sudah mulai investasi Indonesia, ini melalui vendor-vendornya, karena memang itu tipikalnya Apple, sudah mulai di Batam, alhamdulillah, dan kita harapkan ini akan terus meningkat. Saya sedang mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada salah satu investasi besar dari US juga di bidang teknologi yang cukup signifikan yang akan masuk juga. We are in the process, hopefully we can announce it within like 2 or 3 months. Itu juga sedang berjalan tetap. Indef menghitung kebijakan tarif balasan ini akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 0,05%. Meskipun tidak signifikan, kebijakan tarif balasan ini perlu disikapi dengan mengurangi ketergantungan hubungan dagang dengan Amerika. Indonesia perlu segera mendiversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional dan perlu memaksimalkan hubungan dagang melalui forum multilateral serta percepatan hilirisasi. Sekarang masing-masing negara langsung bernegosiasi dengan Amerika begitu, tanpa ada koordinasi bagaimana ini situasi 60 negara terdampak dengan kebijakan Amerika. WTO tidak lagi punya taring berhadapan dengan situasi ini begitu ya. Jadi dalam situasi ini memang kita jauh lebih membutuhkan Amerika. Nah, namun demikian yang perlu dilihat adalah ketergantungan industri kita, misalnya mesin, peralatan, instrumen medis, kesehatan, produk farmasi, plastik, pertanian, kimia sangat tergantung dengan Amerika.
Karena itu saya kira kalau misalnya kita lihat ya, apakah hilirisasi bisa menjawab ya beragam produk-produk apa yang sangat diimpor ya dari Amerika. Nah, ini yang kemudian perlu dijawab, turunan mana yang harusnya didahului dengan situasi perang dagang ya. Indef sepakat dengan langkah pemerintah yang mengedepankan negosiasi ulang kepada pemerintah Amerika Serikat, bukan retaliasi. Sebab, hakikatnya tarif dapat berlaku jika disepakati oleh kedua belah pihak. Desi Aritonang, Nugrah Endrianto, Jakarta.